Assalamualaikum Pak Sukma. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik ya Pak dalam kegiatan coaching yang akan Anda laksanakan. Iya Bu. Sebelum dimulai, bisakah saya tahu tema coaching apakah yang akan Anda laksanakan Pak? Iya Bu, saya akan melaksanakan kegiatan coaching terkait dengan sebuah kasus dari salah satu guru di tempat saya yang mengalami permasalahan tentang ketidaksetujuan akan peraturan di sekolah, yaitu tentang pembatasan kegiatan di kelas dan di lingkungan sekolah Bu. Oh iya, baik. Pak Sukma ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Ya Bu, saya ingin Bu Wiwi membantu mengembangkan kompetensi bagian mengajukan pertanyaan berbobot karena banyak masalah yang ada serta sensitivitas masalah yang diangkat dalam kegiatan coaching hari ini. Iya Pak, baik. Kemudian bagian mana yang nanti Pak Sukma inginkan saya untuk amati Pak? Bagian yang ingin Bu Wiwi amati dalam kegiatan coaching adalah terkait dengan kompetensi inti coaching dalam hal menanyakan aktif dan bagian menunggu. Iya. Menurut Pak Sukma, bagaimana penilaian Pak Sukma sendiri terhadap apa yang akan kita kembangin ini? Menurut saya ini sangat penting. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan ide atau solusi dari coach untuk mengatasi permasalahan yang ada. Lalu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan dari observasi yang diharapkan nanti adalah yang pertama mungkin mengetahui bagaimana saya mampu melaksanakan kegiatan coaching dengan benar. Yang kedua, mengetahui cara menjadi mitra yang baik bagi coach untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan saya sebagai coach. Seperti itu. Bagus Pak Sukma, kegiatan pra observasi ini saya rasa cukup, dan setelah ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching dan saya akan melaksanakan kegiatan observasi dengan bertindak sebagai supervisor atau pengamat. Selamat melaksanakan tugas Pak Sukma. Ya Bu, terima kasih Bu Wiwi. Ya Bu Dian. Selamat siang Pak Sukma. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching terkait beberapa permasalahan yang pernah Bu Dian sampaikan. Iya Pak Sukma, di sini saya ingin membicarakan tentang masalah pembatasan penggunaan gadget di sekolah Pak. Baik, mari kita bicarakan di mana kita bisa berbicara, di ruang kepala sekolah mungkin? Mungkin di sini saja deh Pak. Oh iya Bu Dian, mari Dian. Terima kasih Pak. Jadi menyambung di depan tentang pembatasan penggunaan gadget di sekolah, apa yang ingin Bu Dian bicarakan? Baik Pak, saya ingin membicarakan mengenai salah satu peraturan di sekolah kita, yaitu tentang pembatasan gadget Pak. Oh gitu, bisa dijelaskan lebih lanjut apa permasalahannya mungkin? Jadi tentu Pak, permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, siswa itu seringkali menggunakan gadget selama jam pelajaran. Yang kedua, beberapa siswa juga menggunakan gadget untuk bermain game. Dan yang ketiga, ada juga kasus siswa yang menggunakan gadget untuk melakukan tindakan bullying atau perundungan online terhadap teman-teman mereka. Oh, permasalahan yang cukup serius. Apakah ada usulan solusi untuk mengatasi hal ini? Di sini kami memiliki beberapa ide untuk mengatasi permasalahan ini, Pak. Yang pertama, mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan penggunaan gadget di sekolah dengan sanksi yang jelas. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi kepada siswa, orang tua maupun guru. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk guru tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Dan yang keempat, menyediakan ruang khusus di sekolah untuk penggunaan gadget selama jam istirahat. Itu terdengar sebagai langkah-langkah yang baik, Bu. Bagaimana rencana Anda untuk melaksanakan ini?
Rencana saya yang pertama mengumpulkan tim yang akan merancang dan mengimplementasikan kebijakan penggunaan gadget di sekolah. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas pentingnya penggunaan gadget yang bijak. Yang ketiga, melakukan pelatihan teknologi untuk guru-guru. Dan yang keempat, membuat ruang khusus untuk penggunaan gadget selama istirahat. Baik Bu, lalu apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana ini Bu? Ukuran dari keberhasilan ini mungkin yang pertama berkurangnya pelanggaran terkait penggunaan gadget, yang kedua peningkatan konsentrasi dan prestasi akademik siswa, dan yang ketiga penurunan kasus bullying atau perundungan online. Itu langkah yang sangat bagus Bu Dian. Apakah komitmen Anda dalam menjalankan rencana ini? Saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam mengatasi permasalahan penggunaan gadget di sekolah ini dan melaksanakan rencana ini sebaik mungkin. Apakah ada orang lain yang dapat membantu kemudian untuk melaksanakan program tersebut? Tidak ada Pak, saya berpikir Bapak Sunarno, guru olahraga, dapat membantu saya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak wali murid dan mungkin bisa membantu menjelaskan tujuan kebijakan ini. Selain itu, beliau juga mempunyai tugas tambahan sebagai guru BK sehingga sangat cocok untuk mendukung langkah-langkah ini. Ya, semoga rencana ini berhasil. Kemudian terima kasih atas usulannya dan semoga Anda sukses dalam jalan ini. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Sukma untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa. Amin, amin. Sama-sama Bu. Setelah ini seminggu lagi kita bisa bertemu untuk melihat bagaimana perkembangan dari rencana aksi yang telah Ibu laksanakan. Siap Pak Sukma, terima kasih dan mohon maaf saya pamit ke kelas dulu karena ada jam pelajaran sudah cantik. Ya Bu, silakan. Selamat siang Pak Sukma. Siap Bu Wiwi. Sudah makan Pak? Alhamdulillah sudah Bu. Bu Wiwi gimana Bu? Alhamdulillah sudah juga Pak. Jadi ini fit ya Pak? Alhamdulillah. Pak Sukma, bagaimana Pak Sukma menilai sendiri performa Pak Sukma setelah melaksanakan coaching tadi Pak? Saya menilai performa saya saat kegiatan coaching tadi sudah cukup baik Bu. Apa yang membuat Pak Sukma itu menilai demikian? Karena semua tahapan dalam kegiatan coaching sesuai alur kita sudah saya laksanakan dengan baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Pak Sukma? Boleh Bu, silakan Bu Wiwi. Baik. Saya mengamati tadi pada saat Pak Sukma coaching, pada tahap identifikasi Pak Sukma itu melakukan kegiatan untuk memantik ide dari sebuah tingkat keberhasilan itu sudah, menurut saya sudah sesuai standar yang kita rujuk Pak Sukma. Terima kasih Bu Wiwi. Iya. Bagaimana pendapat Pak Sukma mendengarkan hal ini? Perasaan saya sangat senang, ternyata saya sudah sedikit mampu untuk memancing ide atau kreativitas dari coaching sehingga muncul ide dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Iya, namun Pak Sukma, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Pak Sukma menyampaikan bahwa perlu dilakukan pembuatan sarana prasarana khusus untuk tempat gadget, maka sebaiknya pihak yang ikut berperan dalam kegiatan ini itu tidak hanya satu orang, Pak. Maka perlu lebih banyak lagi pihak yang diikutsertakan seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Sukma? Benar Bu, perlu ada dukungan dari pihak yang lebih banyak karena ini menyangkut banyak hal. Oh iya, lalu langkah selanjutnya Pak Sukma apa nih? Mungkin saya akan mengomunikasikan dengan beberapa pihak dan utamanya dengan Dewan Guru dalam kegiatan pelaksanaan program ini. Perlu dibuatkan pula peta konsep dari jadwal kegiatan setelah kegiatan komunikasi dilakukan. Baik.
Kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan tersebut, Pak Sukma? Kegiatan ini akan saya laksanakan mulai minggu depan, Bu. Saya akan membuat dan merencanakan kegiatan yang akan saya lakukan. Oh iya, Pak Sukma, dari kegiatan ini apa yang sudah Pak Sukma dapatkan? Saya merasa menjadi lebih terbuka wawasan untuk melaksanakan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan. Saya juga merasa mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga apa yang saya lakukan mendapat apresiasi dari orang lain. Baik Pak Sukma, selamat melaksanakan program tersebut, semoga lancar, dan kemudian seminggu kemudian saya ingin tahu perkembangannya seperti apa nih Pak Sukma. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Sukma? Waalaikumsalam Bu Widi, alhamdulillah baik. Dan bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Mohon maaf Ibu, sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Iya, tidak apa-apa Pak. Saya juga sedang segar kok. Jadi kita akan membahas apa ya Pak hari ini? Jadi begini Bu, salah satu murid di kelas saya itu ada yang kurang fokus ketika saya memberikan tugas. Jadi dia itu kayak menjadi awal kelamnya di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak temannya untuk bersandar, bercerita. Hal ini membuat teman lainnya terganggu, sehingga anak-anak yang lain pun tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Oh begitu ya Pak. Jadi ada salah satu siswa jenengan yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, dan ini berimbas kepada siswa-siswa yang lain ya? Iya benar. Nah, setelah ini nanti kita berbincang-bincang apa yang Bapak harapkan atau yang ingin Bapak capai Pak? Jadi begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana siswa saya itu bisa menjadi fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain Bu. Oke, jadi Bapak ingin siswa itu fokus saat diberi tugas dan siswa yang lain tidak terganggu, begitu ya Pak? Iya Bu. Nah, sekarang coba Pak Sukma ceritakan secara detail kondisi siswa dari Pak Sukma yang jenengan ceritakan tersebut. Jadi begini Bu, siswa tersebut sebenarnya tergolong siswa yang pintar. Jadi jika saya menjelaskan, dia juga mendengarkan. Nah, ketika saya minta maju ke depan, dia juga bisa mengerjakan. Namun ketika diberikan tugas mandiri, dia sering tidak fokus sehingga tugasnya tidak selesai. Murid saya itu suka mengajak temannya berbicara tentang pengalaman kemarin. Contohnya berbicara tentang kemarin saya membuat layangan, saya membuat bermain layangan. Jadi temannya yang diajak cerita itu akhirnya juga tertarik, bahkan teman-teman yang satu kelas pun ikut mendengarkan. Oh gitu. Jadi menurut Pak Sukma sebenarnya siswa itu tergolong siswa pintar, namun tidak bisa fokus ketika diberikan tugas mandiri karena ingin bercerita tentang pengalamannya maupun rencananya kepada teman-temannya. Begitu ya Pak? Iya Bu, betul. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh Pak? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial, emosional dalam kelas. Saya juga perlu menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu Bu. Baik Pak, bagus sekali. Jadi Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan iklim positif serta budaya sekolah. Begitu ya Pak? Iya Bu, benar Bu. Nah, sekarang menurut Pak Sukma,
kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang ingin Pak Sukma terapkan dalam pembelajaran, Pak? Mungkin gini Bu, saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Bagus sekali Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, Pak? Menurut saya, untuk yang kesadaran diri, saya akan membuat roda emosi yang akan saya tempelkan di dekat pintu kelas. Jadi sebelum masuk kelas, anak-anak akan saya minta untuk menempelkan fotonya pada roda emosi yang sudah ada, sesuai dengan yang mereka rasakan. Bagus sekali Pak. Jadi Bapak akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri pada siswa, begitu ya Pak? Iya benar Bu. Nah, sekarang apa yang Bapak bisa lakukan agar anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Begini Bu, menurut saya pada awal pembelajaran saya akan menerapkan teknik stop, sehingga anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Selanjutnya saya dapat meminta anak menceritakan pengalamannya atau yang dirasakannya, sehingga anak mendapat tempat untuk menceritakan keluh kesahnya. Setelah dia mendapatkan tanggapan dari teman-temannya dan bercerita, mungkin ketika saya memberikan tugas, dia tidak akan terpancing untuk bercerita lagi dan tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Seperti itu Bu. Iya, baik Pak. Jadi Bapak akan melaksanakan teknik STOP dan memberikan ruang kepada siswa untuk bercerita tentang pengalamannya. Dan tadi kan Bapak juga menceritakan tentang menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Pak Sukma, bagaimanakah Bapak akan menerapkannya? Jadi begini Bu, sebenarnya di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, akan tetapi belum sepenuhnya mengenal. Jadi mungkin saya akan bersama-sama siswa merevisi dan memasukkan nilai-nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak bercerita teman di tengah mengerjakan tugas akan mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Dan saya juga akan berencana melakukan segitiga restitusi Bu. Oke, jadi menurut Pak Sukma, Bapak akan merevisi keyakinan kelas, kemudian melaksanakan segitiga restitusi, benar Bu. Jadi kalau saya boleh merangkum yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi anak kurang fokus dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan itu ada dua ya Pak. Yang pertama, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, yaitu dengan cara membuat roda emosi serta memberikan ruang kepada anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Benar ya Pak? Ya, benar Bu, seperti itu Bu. Nah, sekarang menurut Bapak, dari kedua itu manakah yang bisa segera Bapak lakukan? Menurut saya mungkin saya bisa melaksanakan sekaligus keduanya Bu. Sekaligus keduanya nih Pak. Kemudian menurut Bapak, siapa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid-murid di kelas, ya menurut saya adalah semua anggota kelas termasuk saya di dalamnya Bu, seperti itu. Baik, jadi menurut Bapak yang dapat membantu Pak Sukma adalah seluruh anggota kelas. Nah, pada titik ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan yang kita lakukan, Pak? Jadi untuk membuat anak-anak menjadi fokus, saya bisa membuat roda emosi serta memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga saya saat mengerjakan tugas siswa tersebut tidak terpancing untuk bercerita. Kemudian
saya akan merevisi keyakinan kelas serta melakukan segitiga restitusi, Bu. Lalu kapan Bapak akan melakukannya? Mungkin besok saya sudah bisa menerapkan roda emosi serta merevisi keyakinan kelas maupun memberikan ruang bercerita saat awal pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan segitiga restitusi, Bu. Baik, sepertinya sudah ada titik temu ya Pak. Semoga berhasil dan semangat untuk membawa perubahan yang baik ya Pak. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Wiri. Dan apa ada yang bisa saya bantu Bu Wiri? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan Bu. Oke, silahkan di sini atau di kepala sekolah kok. Di sini saja Bu sepertinya. Oke, silakan Bu Wiri. Mungkin ada yang bisa saya bantu, coba ceritakan. Begini Bu, saya itu kan mau menerapkan budaya positif yang saya awali dengan membuat kesepakatan kelas. Dan ketika saya share di grup kelas, ada satu orang tua yang menolak. Oh, jadi pada intinya ada salah satu dari wali murid yang menolak kesepakatan kelas itu, Bu. Iya Bu. Baik Bu Wiri, berarti apa tujuan yang kita harapkan dari pertemuan hari ini nanti? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut Bu. Kalau begitu, coba Bu Wiri ceritakan kronologis orang tua yang menentang kesepakatan kelas tersebut. Awalnya begini, saya itu kan membuat kesepakatan kelas. Tujuannya menanamkan budaya positif dan membangun karakter pada anak-anak. Dan anak-anak itu sepakat Bu, dan antusias. Kalau boleh saya tahu Bu Wiri, coba item dari kesepakatan kelas ini apa saja Bu Wiri? Oh iya, kebetulan saya bawa Bu. Isi kesepakatan yang kami buat itu yang pertama, kita semua disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, kita semua memperhatikan guru saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita semua disiplin mengumpulkan tugas. Dan yang keempat, kita semua saling menghargai. Dan yang kelima, kita semua menjaga kebersihan kelas. Luar biasa Bu Wiri. Jadi di sini sebenarnya anak-anak itu sepakat. Kalau boleh saya tahu, kenapa orang tua menolak kesepakatan kelas yang sudah bagus ini Bu? Entah ya Bu, saya sendiri itu sebenarnya juga masih bingung. Begini Bu Wiri, dari 5 kesepakatan kelas tadi, apakah semuanya yang ditolak oleh wali? Oh iya Bu, saya baru ingat. Dari 5 itu tidak semuanya ditolak, tapi ada yang ditolak itu poin 1 dan poin 3. Poin 1 Iya. dan 3. Iya. Alasannya kenapa Bu Wiri kok orang tua ini menolak? Karena kan kalau di poin 1 kemarin disampaikan bahwa orang tuanya kan sibuk. Jadi kalau mengantarkan anaknya ke sekolah tepat waktu itu tidak bisa. Kemudian yang poin 3, tidak semua orang tua itu bisa mendampingi putra-putrinya belajar. Karena notabene kan banyak yang pedagang seperti itu. Jadi pada intinya di sini karena kesibukan orang tua, Bu. Kalau boleh saya tahu apa tujuan Bu Wiri membuat kesepakatan kelas ini? Tujuan saya itu untuk membangun budaya positif Bu, dan kemudian mencetak karakter yang baik pada anak. Dan apakah Bu Wiri sudah menyampaikan tujuan dalam mencetak budaya positif serta karakter murid itu? Belum Bu, atau mungkin karena hal itu ya Bu, karena saya belum mensosialisasikan tujuan saya. Jadi orang tua itu ada yang menolak. Bisa jadi Bu. Jadi rencana Bu Wiri selanjutnya bagaimana? Mungkin saya akan mensosialisasikan Bu terlebih dahulu terkait tujuan dibuatnya kesepakatan kelas ini agar orang tua itu paham dan
harapan saya mendukung program saya. Luar biasa Bu Wiri, rencananya sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Bu. Lalu kapan Bu Wiri mulai akan melangkah terkait hal ini? Insya Allah nanti sore akan saya jelaskan di grup WA. Siapa tahu ada orang tua yang mungkin ada ide lain yang lebih kreatif seperti itu. Jadi lebih maju gitu. Jadi program saya itu lebih bisa diterima seperti itu. Mantap Bu Wiri. Adakah orang yang mungkin bisa membantu langkah Bu Wiri dalam hal ini? Insya Allah ada Bu. Namanya Pak Ansor. Pak Ansor itu guru agama yang kebetulan itu ada di dalam grup tersebut, dan Pak Ansor itu kan rumahnya dekat dengan sekolah, jadi mungkin kenal beberapa wali sekitaran, jadi mungkin bisa membantu saya untuk mengkomunikasikan mengenai kesepakatan kelas tersebut. Seperti itu. Saya sangat setuju dengan langkah Bu Wiri dan saya juga optimis. Semoga dapat segera terrealisasikan ya Bu. Semoga Bu Wiri dalam bekerja suasana hatinya itu tenang, juga senang, nyaman gitu Bu Wiri. Amin. Terima kasih banyak kemudian untuk waktunya dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama, amin Bu Wiri. Setelah seminggu lagi kita dapat bertemu lagi melihat bagaimana perkembangan dari rencana aksi yang akan Bu Wiri laksanakan. Siap kemudian, terima kasih sekali lagi ya Bu. Saya ini izin mohon pamit ke kelas lagi. Silakan Bu Wiri.